Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Ya mungkin ya karena berdua ya karena mustaqim siratal mustaqim. Mengadal maghdubi alaihim waladdallin. Kata Wahabi itu, oh gitu, yang ceramah tuh. Yang ngaji orang gila, emang orang gila. Lu mau balas gak gue makin gila. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul haya. Al-haya'u salasa anwa'. Haya, malu kepada Allah ada 3. Malu kepada Allah, malu ada 3, bukan malu kepada Allah. Malu ada 3. Haya'uka minallah, wa haya'uka minan nas, wa haya'uka minan nafsik. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Bagaimana kita malu kepada Allah? Wa haya'uka minallah ta'ala ibaratun antam tasila amruhu wa yastaniba nahyahu muzakkaron nafsaka annallah ta'ala annallah subhanahu ma haramallahu syai'an. Yang pertama, bagaimana kita malu kepada Allah Ta'ala? Ya, contohnya Allah Ta'ala antam tasila amrohu wa yastaniba. Allah Ta'ala merintahkan kita menjauhkan, mencegah, ya, mencegah dari apa yang Allah larang. Muzakkarun nafsika annallah ta'ala mahramau syai'an. Kita selalu ingat diri kita sendiri, kita harus ingat bahwasanya Allah Ta'ala yang maha suci mengharamkan segala sesuatu yang Allah haramkan. Contoh, babi haram nggak? Babi haram nggak babi? Haram babi. Anjing haram nggak? Hah? Haram nggak? Binatang yang berkuku, yang bertaring haram nggak? Nah, binatang tadi, babi bisa halal hukumnya. Anjing bisa halal hukumnya. Diri kita sendiri bisa halal hukumnya. Indah mutor, kalau nggak ada lagi perkara yang nggak dimakan. Misalnya anak-anak PA tuh pada ke gunung, pecinta alam. Kalau dia kan pecinta alam, kita PA, pecinta Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma. Nanggung pecinta alam, nanggung cintai yang buat alam, Allah Subhanahu. Tuh. Dan ganti jangan pecinta alam, pecinta Allah. Baru engkau akan menikmati suasana gunung. Apalagi gunung tuh masih muda, gunung perempuan. Betul? Iya. Yeah. Itu Allah haramkan tadi itu pecinta alam ada di gunung. Misalnya nih, si Fulan. Yang jalan nih 2. Ya. Sidik Maulil, naik gunung, orang dulu naik gunung. Orang si Fulan dah, Jahit Umar ke gunung. Nah, di gunung ditinggal teman-temannya. Nyasar berdua. Ya, berhari-hari bingung gak ada makanan. Ya, halal nih babi dimakan nih. Sebanyak apapun duit ente di gunung. Makanya jangan bilang PA. Pencinta alam jangan, pencinta Allah pasti ada inayah. Ketika di pencinta Allah ada inayah, ada pertolongan. Dikirim tuh makanan. Ada yang tolong tuh. Nanggung jangan pencinta alam, ganti para PA jangan pencinta alam. Pencinta Allah. Kenapa? Alam punya Allah. Ya, itu ya. Bingung. Dia bingung bagaimana makan nih. Babi kagak ada, anjing kagak ada. Halal deh saling bunuh, udah membunuh untuk memakan dagingnya. Ya Sumanto, Tugas Sumanto, wah halal gila tuh Sumanto, ya kan? Tapi tobat sekarang dia, subhanallah. Ya kan? Enggak, Sumanto ya, mudah-mudahan jadi orang alim. Amin Allahumma. Sumanto, ya deh. Halo. Jadi cipulan tadi halal untuk memakan babi nih. Atau saling bunuh halal. Kenapa? Untuk menyambung ruh. Gitu. Ya kan? Kalau nggak ada lagi yang dimakan. Tuh makanan. Dan makanan bisa jadi haram nih. Haram makanan. Ente dapat nasi kembuli. Nasi kembuli ente. Nasi kembuli. Komplit apaan aja. Tapi dibeli dari hasil nyolong. Dari hasil rampok, dari hasil begal, haram hukumnya. Gitu ya, haram hukumnya. Kenapa? Inti nggak ada di hutan. Inti masing-masing masing banyak nasi yang lain. Warteg masih ada, nasi padang masih ada. Ngapain inti makan nasi yang haram? Paham?
Tuh makanan. Yang kedua minuman. Minuman yang mahal yang diharamkan alkohol. Nggak makan lagi tadi makan. Makan pun makan yang halal. Inti makan halal nih. Halal. Inti makan sendiri senampan. Inti makan sendiri senampan, beda. Inti makan sendiri senampan, rame-rame senampan, nggak kena hitop halal, nggak kena hitop haram. Sendiri senampan, itu udah kenyang langsung aja makan terus. Haram jadinya. Menyakitkan perut dan menyakitkan tubuh inti. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat napas. Kalau makan semua terus makan, dia nggak ada minuman yang nggak ada. Sepertiga semuanya buat makanan semua. Habis makan, dia rebahan tidur. Bangun tidur kaget dia. Udah dibungkus main kain ngapan. Oh enggak? Itu. Ini makanan tadi. Jadi haram ketika makan, dia udah kenyang masih makan lah. Beda inti makan senampan 4 orang 5 orang sebanyak apapun nggak kena hitop haram. Kenapa ya? Rame-rame nggak kena hitop haram. Itu ya makanan tuh. Makanan tadi yang halal bisa jadi minuman. Sekarang minuman yang haram bisa jadi halal. Alkohol haram bisa jadi halal ketika minuman tadi berubah menjadi cuka, berubah menjadi juga bikin asinan. Sekarang udah nggak ada asinan, padahal asinan itu paling enak ya. Asinan sekarang bumbunya nggak kental kayak bumbu orang-orang dulu ya. Orang dulu asinan bumbunya kental-kental, enak dimakan. Sekarang udah beda gitu kan. Tuh halal lah minuman tadi, paham ya. Tuh mujakarun nafsika, ingat inti kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah haramkan semuanya, segala sesuatu kita haramkan. Kenapa? Illa wa agna anhu mubahan. Sungguh Allah telah cukupin kita, telah memberikan perkara yang dibolehkan makan. Kenapa ente makan begituan? Sekarang kan banyak daging babi modelnya sosis. Ente nggak tahu aja, hati-hati aja. Kenapa orang dulu umurnya panjang-panjang? Makannya yang ada aja. Nggak ada yang zat kimia. Sekarang kimia. Apa-apaan semua ada. Apaan itu? Apa namanya? Ada apanya? Ada itu hitungannya. Tahu bulan-bulan. Expired. Ya. Ada expirednya. Makanya orang-orang sekarang orang-orang expired, ya kan? Karena makannya expired semua. Orang dulu nggak ada yang expired. Susu dia nggak bingung-bingung. Ya tinggal netek sama kebok sama sapi. Ya kan? Susu dia bingung. Orang sekarang minum susu expired. Betul gak? Indomie expired. Semuanya expired semua. Orang dulu kagak ada. Makanya umurnya panjang, badannya sehat-sehat. Dulu nggak ada penyakit diabetes, sekarang baru ada diabetes. Penyakit diabetes, penyakit stroke dulu nggak ada. Karena makanannya hasil kebunnya. Itu kan? Bayam segalanya sayur-sayuran. Sekarang apaan kita makan? Enak bumbunya tuh. Kimia, itu nggak paham kimia. Makanya gampang sakit ini. Lo mecin, ini aduh. Tuh otak itu kotor jadinya. Seenak-enaknya makanan, apapun makanan yang enak, ya semua jadi tahi. Jadi tahi. Tuh. Tai temannya Tia. Temannya Tio. Begitu ya. Tuh. Kenapa ya? Tadi itu Allah bilang, wa agna anhu mubahan. Allah udah tolongin, Allah udah kasih cukupin ma ente apa yang diperbolehkan makan. Jangan yang makan yang nggak diperbolehkan Allah. Tujuannya apa? Liyu'inaha zalik ala ta'atihi. Biar nolongin ente bisa taat kepada Allah. Makanya kadang-kadang orang malas sholat gimana? Sholatnya malas, ngajinya malas. Ayo, dia sholat malas, takut yang dia makan ada terselip perkara yang haram. Takut yang dimakan kurang halal. Makanya ketika yang dimakan kurang halal, yang dimakan kurang halal, yang haram, jadi kaslan, jadi males. Sholatnya aras-arasan. Sholatnya males-malesan. Itu ngaruh. Kata Ali Said Muhammad ngaruh. Liuna tujuannya menjauhkan perkara haram, kita jauh makan perkara yang mubah yang dibolehkan. Liu'inna hazalik ala ta'atihi wa yamna'ah min mukhalifati, dan bisa mencegah
Seorang yang sering makan perkara yang halal, dia akan bisa mencegah dari perkara yang haram. Ngaruh makanan. Ya, Rasul bilang itu mudghah, akan jadi daging. Makanan. Sereman makanan daripada minuman. Kalau minuman jadi air kencing, makanan jadi daging. Makanya para ulama hati-hati sama makanan. Nah, itu makan hati-hati nanti. Tuh. Ya, biar kata yang bawa Pak Fajri atau Iwan yang lainnya. Tuh, hati-hati. Itu tanya juga, ini mau duluan ini. Ya. Makanya ibu gua lu tanya ibu lu, minta kagak lu? Ya, tuh. Ya kan sayang-sayang ibadahnya, betul gak? Tuh, Bu, redonya Bu. Buat apaan? Buat ngaji. Tuh, ya. Iwan juga minta, Wan, ke apaan? Tuh. Bisa buat main cokal, Bu, buat makan, Bu, buat ngaji. Itu minta redonya, minta halalnya. Pengaruh makanan, gara-gara makanan bentuk karakter seseorang akan berubah. Apabila makanan itu halal, akhlak orang jadi baik. Kan orang bilang lu nggak ada akhlaknya, bukan nggak ada akhlaknya, mungkin ada makanan yang haram yang masuk. Kalau ada makan yang halal, orang itu akan berakhlak yang baik. Itu ya, inilah kenapa cintanya para habaib, cintanya para juriyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarin gitu nih. Ada orang nggak cinta sama habaib, bego, jelek-jelekin habaib, bego, ya kan? Itu, ini diajarin semua kitab yang ngarang para juriyatun Nabi. Wanyakan besar juriyatun Nabi. Itu, tuh. Wa izo'an laha bi'annahu. Nah, orang yang suka makan-makan yang halal, gampang tuh orang tadi dinasihatin. Nggak keras kepala. Gampang. Sholat lu, iya. Tuh, enteng hatinya lembut. Kalau sering makan makanan yang halal. Wa izo'an laha bi'annahu ta'ala. Tuh, la yahfa alaihi domirun wa la ya'zubu anhu. Ya, orang yang tadi gampang dibilangin, dengar kata, sholat nggak disuruh, sholatnya nggak disuruh. Emang dia tahu karena makan yang halal. Kalau makan yang haram, biar disuruh sholat gak main game. Aduh, makanya ente sadar diri ketika ente susah ibadah segalanya, ente takut ya Allah, apa gue makan yang haram? Apa gue makan sembarangan? Ente jadi orang jangan celamitan, paham ente celamitan? Di orang makan aja makan, tanya dulu makan siapa nih? Biar kata itu makanan enak, ente jangan lihat makanan enak, dari mana hasil makanan tadi? Ente pengen selamat. Gara-gara makanan tadi ente bisa malas ibadah. Gara-gara makanan tadi ente bisa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati sama makanan. Makanya ke orang-orang besar lebih baik gua nggak makan. Kalau makanan itu haram mendingan gua lapar. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai akhir hayatnya diikat perutnya ada batu. Mendingan lapar timbang ada makanan yang haram dalam tubuh. Gitu, mendingan lapar. Kalau ada makan haram repot. Ini bukan hak kita. Kita jangan makan. Iya. Tuh, gimana orang-orang dulu? Zaman pitung, halal gak? Wah, halal. Oh, pitung tuh yang merdekakan Jakarta, gitu kan? Hitung BJI. Oh, ya, itu dia colong tuh. Makanya rampok jangan tanggung-tanggung, begal jangan tanggung-tanggung, begal goblok lo, begal orang-orang nggak punya. Lo begal no, orang-orang yang kaya lo begal. Toko-toko mas yang kaya lo begal, bukan gua ngajarin. Tepat begal sasaran, jangan orang susah lo begal. Tahu botol baru kredit, baru nggak kelar kredit lo begal, pego banget. Iya, baru kelar kredit lu begal. Jangan, lu begal. Jadi begal di luar, jangan nanggung-nanggung. Gitu. Sono begal luar di Eropa, jangan Indonesia. Lu orang Indonesia jangan berak di Indonesia, berak di luar. Ya, jagoan tengik lu. Ya. Begal di luar, jangan di Indonesia. Lu begal di luar sono, di Eropa sono begal. Nanti orang nggak tahu, lu kotor orang nggak tahu, jelek orang nggak tahu, begitulah. Iya kan? Makanya banyak jagoan-jagoan itu ke begal gitu. Tuh orang-orang yang apa namanya itu? Bajeng loncat kesianan tuh truk-truk pada diambilin. Lu makan yang haram bikin jelek. Haram, gitu kan? Lu begal di kampung orang sono, di mana? Eropa. Jangan negara Indonesia, lu orang Indonesia jangan ngotorin Indonesia. Indonesia tuh rumah kita.
Ya, namanya rumah kita akan jaga rumah kita. Orang rumah kita sendiri ditimpukin, rumah kita sendiri coret-coret, orang bego. Banyak orang Indonesia kayak gitu, rusak Indonesia, nggak bisa menjaga rumahnya sendiri. Itu kan? Tuh, inilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbul watan minal iman. Ya sekarang nih dikit lagi 1 abadnya NU, Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan para Nahdlatul Ulama, wal ulama ya, yang buat Nahdlatul Ulama, wabil khusus wal khusus ini Syekh Hasyim Asy'ari, wabil khusus wal Syekh Khalil Bangkalan, wa usulihim wa furihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa silsilatihim wa limasyamsihim. Amin Allahumma amin. Terus orang yang tadi yang gampang dinasehatin, yang dimakan perkara yang halal, layah fa'alain domirun, nggak ada kesamaran. Allah tersimpan di hatinya, Allah ada di hatinya. Orang yang sering makan pada halal, yang halal, Allah tersimpan di hatinya, ada di hatinya. Jiwanya tenang. Tuh. Orang kalau dikit-dikit coli, tuh. Dikit-dikit, Allah, puyeng palingnya, tuh. Paling ada yang pakai yang haram dimakan, tuh. Ya kan? Atau enggak dia nyolong duit, kutang ambil duit di kutang maknya, tuh. Nggak ngomong maknya. Astagfirullahaladzim. Kenapa begitu? Ya, orang yang bisa menjaga perkara yang haram, liyusaidu hadzalik ala imtisalil awamirihi wa itqa'i zawazir. Orang tadi bisa tertolong, dia bisa mengikuti perintah Allah, wa iqa'i jawazir. Dia bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam, istahyu minal haqqil haya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu gitu. Malu pada tahu diri gitu. Pada Allah Ta'ala, hakul haya, malu semau-malunya, tahu diri tahu dirinya. Kenapa kita manusia banyak orang banyak, padahal dia nggak sadar setan punya mau. Umur gue masih panjang, itu setan punya mau. Badan gue masih sehat, itu setan punya mau, bukan kita yang punya mau. Santai aja, gue kerja dulu segalanya, setan punya mau. Umur nggak ada yang tahu, betul. Tuh, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, matikan aku di kala menuntut ilmu. Amin. Ya Allah, matikan aku di kala menuntut ilmu. Amin. Ya, harapan kita itu udah. Tuh, mau mati sekarang itu? Ya, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, masing sayang gitu kan. Tuh. Itu ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqul haya. Malulah kepada Allah Ta'ala yang benar-benar semalu-malunya. Pakilah ya Rasulullah. Pakilah ya Rasulullah. Ayat tastahi haya minallahi ta'ala haqqul haya. Bagaimana ya Rasulullah? Malu sama Allah Ta'ala yang benar-benar malu. Bagaimana malu sama Rasulullah yang benar-benar malu? Wa man hafajar ra'sah wa mal hawaya batna wa ma wa'tarka zainal hayatud dunya wa dzakral maut. Kalau dia bisa jaga akal ini, orang bisa aja. Orang hancur gara-gara hancur gara apa? Akal. Akalnya nggak dibawa manfaat. Akalnya nggak dibawa manfaat. Makanya Sayyidina Ali bilang al-waqtu kasayf. Meleng sedikit kita akan terhunus dengan pedang. Yang kita pikirin umurku panjang aja sih. Jangan minta umur yang panjang dalam kehinaan. Kalau sekarang inti muda-muda udah males dengan Allah Ta'ala, inti tua ngadang jantengin inti. Kita muda-muda sekarang malu kita ngaji, malu kita menuntut ilmu, tua ngadang datengin. Bis maghrib gak kelas sekolah maghrib gak, siapa yang mau temenin? Orang bego. Biar kata ibadah. Tapi biar tahu ya. Beda ahli ibadah sama ahli ilmu. Orang sampai rumah tua ya pakai kain gak dokter layar ngerti. Besok begitu aja udah. Makanya inti sekarang inti secapek mungkin inti muda-muda nuntut ilmu. Nanti tua inti manfaat. Ada kayak batu yang digosok, batu lama-lama digosok lama-lama tua jatuh lama-lama setahun 2 tahun mengkilap tuh batu. Jadi tuh batu yang tadi bacaan ada titik-titik hitamnya hilang tuh. Itu jangan pernah nyerah, tok semangat nuntut ilmu. Tuh, kalau inti berasa tahu, inti nuntut, orang lapar ya,
lapar nih, hak nih, akal. Inti dikala lapar, haus, pasti inti berisik. Ya kan? Pengen buru-buru pulang, pengen buru-buru makan, pengen buru-buru minum. Setelah dapat inti itu makanan, wah, alhamdulillah ya Allah, makan juga. Inti dikasih sama teman inti, makasih ya. Ya, kenapa inti nggak bisa? Kenapa inti nggak merasa? Ketika inti punya hati yang lapar, hati yang haus, ketika mendengar pandang, ketika ada panggilan ilmu, ketika orang ajak ilmu, inti nggak merasa lapar. Ada apa yang hati inti? Apa terselip makanan yang haram? Gitu. Apa terselip di hati kita, makan di perut kita, di daging kita perkara yang haram? Dengar kita musola ada pengajian, dengar kita masjid saja masjid, kok kita nggak tertarik? Apa di daging kita ada perkara yang haram? Itu. Kok kita nggak merasa haus sampai apa intinya pernah sampai dari majelis taklim, datang di majelis taklim kayak orang lapar, buru-buru dia lari sampai di bisa ngejubatan, alhamdulillah, makasih ya guru, ente didik aneh guru, aneh makasih banget ya Allah nih guru, aneh rezeki ya Allah. Kenapa ente nggak bisa makasih? Ada apa dalam diri kita? Tuh gak? Tuh tapakur, akal nih, akal. Dikala akal ente mampus, akal kita mampus, astagfirullahaladzim, nggak ada rasa untuk menuntut ilmu. Kita bisa berasa lapar banget gue nih. Jangan kasihan sama orang lapar, kasihan kepada orang yang tidak ada ilmunya, yang nggak pernah merasa lapar. Kasihan dia nggak ada ilmunya. Ajarkan dia bagaimana lapar ketika menuntut ilmu. Oh, lapar, hati. Makanya banyak ulama-ulama besar, wali-wali ulama besar, dia bertapa bertahun-tahun gak makan. Kenapa? Hatinya kenyang. Kita makan mulu, dikit-dikit makan. Kenapa? Hati kita lapar, kita nggak berasa lapar. Betul? Hati kita lapar, kita nggak berasa lapar. Salah satunya Wali Songo. Ya, Sunan siapa? Raden Mas Said, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Hampir berlumut nggak makan-makan. Hatinya nggak lapar, ya, karena senang sedikit yang diberikan pandangan oleh gurunya, dia senang diamalkan sehingga dia lupa kepada segala sesuatu apapun. Yang diingat gurunya dengan Allah Subhanahu. Tuh, itu kita merasa lapar nih perut itu, hati kita lapar. Oh, orang besok belajar ente kemana ente ngaji, ane bilang di mana ente ngaji, di mana ente taklim. Ente harus bisa hati kita merasa lapar. Sampai ente majelis, ucapkanlah alhamdulillah ya Allah, terima kasih guru. Kau sampaikan aku di majelis, alhamdulillah. Masih ada orang yang ngajar, alhamdulillah. Di zaman kayak gini orang bingung kerja, orang tolol setolol-tololnya bingung kerja, tak pernah bingung segala keruangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu. Lain tawakal pakul hasbiyallah. Ketika kau pasrahkan dirimu kepada Allah Ta'ala dengan lantaran kau menuntut ilmu, pakul hasbiyallah, cukupin apa yang kita mau. Orang sekarang kayak nungguin punya Fortuner sih. Apa orang punya Fortuner, apa orang punya rumah yang besar, dia nggak makan, bisa kenyang? Nggak bisa kenyang. Orang yang diharapkan dengan nasi sekepel dua kepel dia makan kenyang, seneng dia. Itu orang kaya. Bukan orang yang rumah kayak gedung gimana, mobilnya puluhan tapi nggak punya nasi. Mati gak tuh orang? Kak pesawatnya di mana aja, uangnya triliunan, miliaran, tapi dia nggak punya beras, mampus kata orang. Berterima kasihlah engkau kepada petani-petani. Betul? Tuh, jangan sok bangga diri, kau angkat kaki bolak-balik. Engkau nggak ada beras, mampus loh. Makanan kebiasaan Indonesia beras, kekuatannya beras. Hargai petani yang menanam padi segalanya sehingga bisa menjadi beras. Paham? Makanya jangan sia-siakan ketika inti makan, inti jangan sisa makan dalam piring inti, dalam napan. Satu pun jangan sisa. Nangis itu. Hargai. Kalau inti makan inti banyak, makan inti dikit, jangan ambil banyak-banyak. Itu lama nih 1 jam. Tuh yang pertama tuh. Wal khawadzud batna, perut inti jaga. Yang kedua perut inti jaga. Inti mau datang kemana?
Kemana inti mau datang? Inti mau datang ngaji, isi perut dulu. Jangan ngaji inti pikirin perut. Inti mau datang maulid, isi perut. Jangan pernah kita nih, ini orang pada tahu dengan agama. Inti datang maulid karena kembuli, jangan. Harapan kita cuma satu, dalam maulid, dalam Isra Mi'raj disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Harapan kita ingin bersalawat, ingin berbuat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu, jangan pikirin nasi. Itu, jangan pernah pikirin nasi, datang seneng. Itu, di mana ada maulid besar, itu datang seneng. Karena Rasulullah sallallahu alaihi. Oh, lihat itu. Inti datang ke rumah bokin inti. Inti kan nggak pikirin inti kasih mau bikin inti nasi. Inti datang nih ke rumah bokin inti yang cakep banget. Ya, inti kan nggak mikirin dikasih nasi, tapi mau nete. Astagfirullahaladzim. Laki, ya siapapun laki, ya dia sang pengkhianat. Laki pengkhianat semuanya, ya termasuk yang ngajar. Lebih pengkhianat daripada pengkhianat. Allahu Akbar. Tuh perut, jaga perut. Ya, watakut zainal hayatud dunya, tinggalin perhiasan dunia. Tinggalin untuk ngilangin rasa mah. Tuh, nggak apa-apa yang dipakai, tapi inti karena hargain di badan inti. Menurut Al-Imam Abi Hasan Asy'ari, pakai pakaian yang cakep. Kenapa? Hargain badan kita. Makan makanan yang enak. Kenapa? Hargain badan kita. Ya, kalau inti nggak mampu, ya tinggalin harta inti. Orang bergaul, punya pangkatnya bergaul, punya pangkatnya kayak anting, keturunin pangkat inti. Bergaul sama rata. Bergaul kayak orang sholat jamaah. Imam rokok, makmum rokok. Ya, imam sujud, makmum sujud. Bergaul kayak gitu. Kalau ada yang bergaul dia sok kaya segalanya, dia bawa mobil. Tuh, ya kan? Diajak ngobrol dia, inti suruh teman inti 2 orang, tuh. Congkel mobilnya, jual mobilnya biar mampus dia. Siapapun yang sombong dia bergaul, dia bawa pangkat segalanya, kerjain aja biar mampus dia. Ya, sama-sama, sesama manusia, kalau mati siapa yang bawa? Tuh. Tuh. Wa zakartul maut. Kalau inti mau malu sama Allah Ta'ala, sering ingat-ingat kematian. Ingat bahwasannya inti kita nggak lama di dunia, ya kan? Nggak lama di dunia. Pasti ada orang Brebes nonton nih, Bang Iwan, murid tani di Brebes. Ya, ada juga. Nonton ya. Selamat malam Bang Iwan. Itu, zakarul maut, ya kan? Ingat-ingat kematian. Bahwasannya kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin ja'ikatul, setiap yang bernapas pasti mati. Ya kan? Kata orang Indonesia, kata orang Betawi, setiap bernapas pasti mampus. Kata anak Kotonggolan, setiap yang bernapas pasti koit. Gitu. Makanya ingat-ingat takut. Tuh. Ya. Lagi minum, lagi nongkrong, lagi ngobrol, enggak segalanya buat sial kita mati. Tuh, kalau mati kan repot. Gitu ya. Laqad istaha minallahi haqqul haya. Itulah yang dikatakan malu sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala yang nyata. Al-Fatihah.